Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul qawlaini wastaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya was wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatiha ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafa'amma, khususan ila arwahi al-walid Mu'allim Haji Hasbi Allah bin Ma'alim Haji Gayar bin Haji Abdul Rahim bin Haji Basa bin Haji Dulan, wa ila arwahi walidati Hajjah Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Ain, wa ila arwahi Guru Marzuki bin Mirsal, Guru Muhammad Tahir, Guru Malik, Guru Bakir, wa ila arwahi Guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Kishab, Ya Ahmad Mursyid, Ya Ahmad Zayadi wa al-Musadriq, wa ila arwahi wa jami masyayikhina mu'allimina wa liman awsana bid-du'a wa jami ahli komplek PLN Pulau Kambing Baru Klender Kampung Jawa Klender usulihim wa furu'ihim wa liman assasa hadzal masjid wa jami ahli al-hadirin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa idza wasalat, ya itu ya. Wa idza wasalat ilaika ainun ta'lamu au tadhunnu
bi'alamatin zahiratin annaha haramun aw syubhatun fala tatawaqqafu huna fala tatawaqqafu an raddiha wa in wasalat ilaika ala yadi aslahis salihin. Wa idza wasalat ilaika ainun, bila mana sampai kepadamu ya suatu benda, ta'lamu yang kamu tahu, au tadhunnu atau kamu duga, bi alamatin zahiratin dengan tanda-tanda yang jelas, annaha haramun bahwa benda itu, barang itu adalah barang yang haram, au subhatun atau barang yang masih subhat, belum jelas ya keharaman dan kehalalan, fala tatawaqqafu an raddiha, maka jangan kamu tunda-tunda dari mengembalikannya. Jadi begini saudara, Bapak Ibu yang mulia, kalau kita menerima sesuatu berupa barang apa saja terkait dengan ya benda-benda tertentu, makanan dan sebagainya, kalau kita tahu itu atau kita duga itu barang yang tidak halal, barang haram atau syubhat, maka jangan pakai lama-lama untuk segera kita kembalikan. Misal ya, kita ada orang kasih hadiah ya, hadiahnya itu berupa jam tangan, misal ya, ternyata kita lihat di TV itu jam tangannya Ahmad Sahroni, ya, pas gitu kita lihat di center, yaitu barang dari Bapak Ahmad Sahroni. Nah, itu jangan pakai lama-lama, jangan pakai mikir-mikir, langsung segera dikembalikan. Ini jangan, ini barang orang, iya. Gitu. Jadi segera kembalikan ya. Atau ada kucing bagus, ternyata diambil dari rumah siapa kemarin tuh kucing bagus tuh? Uya ya. Pas gitu kita lihat di TV, wah itu kucingnya Uya tuh. Jangan ya. Kenapa? Karena kita udah tahu ya dari secara jelas barang orang, dan secara syubhat juga kita sudah tahu gitu ya. Wa in wasalat ilaika ala yadi aslahis salihina, walaupun barang itu sampai kepadamu melalui tangan orang yang paling soleh ya. Jadi walaupun dari tangan orang yang kita anggap paling soleh di kampung kita, kalau barang itu ternyata jelas-jelas barang yang tidak halal, dikembalikan. Dulu ada pejabat
ya, sehingga sebut namanya, takut kenal. Ada seorang pejabat, ya, orangnya pinter, alim, tapi dia enggak paham dunia politik. Dia akademisi, jujur, ya. Dia jujur, kejebak permainan. Menteri-menteri yang lain lolos, dia kejebak permainan. Akhirnya dia tersandung masalah. Waktu itu dia mau memberikan kepada seseorang, yang seseorang itu menganggap ini kayaknya sih syubhat ini, karena orang yang mau dikasih adalah orang yang warok. Kan kalau kita mah kalau dikasih orang kita kantongin aja ya. Nah ini kata orang ini kayaknya nih barang syubhat. Ternyata Bapak Menteri kita itu ya ternyata dia tidak pandai di dalam bermain. Beda dengan Sylvester Matutita. Ya kan status hukumnya kan sudah inkrah dari tahun 2019. Kalau beliau itu kan licin gitu ya. Nah ini orang akademisi diangkat jadi menteri, dia terjebak dalam permainan yang dia tidak paham. Pada akhirnya dia harus meringkuk, ya, di hotel radio. Ya ini mohon maaf ya, gitu. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Ya itu. Kalau yang lain-lain lolos semuanya, lolos gitu ya. Gitu. Hati-hati. Ya. Walaupun itu datangnya dari orang yang kita anggap paling soleh. Karena sekarang rawan ini kalau kita lihat setelah kita tahu ya macam-macam rawan gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu ya menurut pikiran kita ini aman, ya aman udah. Sekarang kan ada ustadz aja terkena juga kan ya, padahal dia tidak tahu permainannya ya, tapi nggak kena hukuman, cuman harus mengembalikan dana gitu ya. Hati-hati sekarang saudara ya, kadang kita nggak ngerti permainan ya, hati-hati. Kadang-kadang banyak orang yang pinter tapi dia kurang melihat situasi dan kondisinya, dia tidak bisa ya membaca keadaan, akhirnya menjadi terjebak dalam hal-hal yang semacam ini ya. Kalau orang sekarang pinter, nggak ada transfer, adanya main cash gitu ya. Di penyerahannya di warteg Karisma jadi, nggak pakai di yang tempat mewah-mewah ya. Kan warteg Karisma kan kalau kalau tempatnya bersih, makanannya enak itu laku, itu murah meriah. Ini lagi promosi kalau kata Ustadz Sarmin ini. Ya, baik, ini mohon maaf ya. Wal amrusani, perkara yang kedua, adamul ihtirazi minal muamalatil fasidati. Ya, kan yang di di atas itu ada wa'lam annahu la yukhsha ala dinin
min wuqu'ihi fi tanawulil muharramatil ainiyati. Kan di atasnya begitu ya. Nah, di situ pada kelanjutannya ya, dua baris setelahnya, wa innama dakhalal istibaha ya, ala ahli dini min haitsu ihmaluhumun nadra. Kan di situ ya kemarin ya. Jadi karena dia lalai dari membaca situasi dan kondisi tersebut, jadi orang yang alim saja, orang yang memahami agama saja, dia bisa terkena masalah. Ya, kemarin al-awwalu tarkut tabtisi, ya, kurang teliti. Ya, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lanjutin. Wal amrusani, perkara yang kedua, adamul ihtirazi minal muamalatil fasidati wal makruhati ya. Adamul ihtirazi, dia tidak menjaga dari muamalah fasidah wal makruhah. Nah, jadi selain yang pertama tidak melihat kondisi, boleh jadi ini katanya yang kedua dijelaskan sebabnya dia tidak menjaga dirinya dari muamalah fasidah dan makruhah. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di muqaddimah, ya, ada orang yang ngerti tapi karena dia tidak bisa melihat kondisi saat ini, akhirnya terjebak ya. Jadi sekarang ini seringkali orang yang benar bisa menjadi salah, orang yang salah bisa menjadi benar. Sekarang ini di dunia begitu ya. Apalagi kalau punya pengacaranya hebat atau kalau punya pendukung, ada pro-nya kuat itu ya. Nah, tapi kalau orang yang benar tidak ada pendukungnya, maka dia akan kalah ya. Kalah saudara. Segala sesuatu kalau dikelola dengan baik itu jadi bagus ya. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidham yaglibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak dikelola dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan, oleh kekeliruan, oleh kesalahan yang dikelola dengan baik. Saya cerita sedikit. Ya, ini mohon maaf. Dulu ada orang yang kalau keputusan dia itu selalu didukung oleh orang-orangnya. Tetapi kalau gagasan orang-orang yang tidak sekubu dengan dia itu selalu dibentahkan, ditolak. Contoh, ada orang dulu pengen melakukan renovasi, ya, renovasi ubin, ya. Terus kata yang lain,
itu di sebelah ada tanah yang mau dijual. Renovasi ubin, ya di ubinnya ditindih, ada sebagian yang diangkat, menelan biaya sekian. Terus kata orang yang tadi yang mengusulkan tanah, itu sebaiknya dana seperti itu dibeli lahan di sebelah. Karena lahan di sebelah itu harganya sama dengan biaya keramik, diganti pakai marmer ya. Jadi keramik yang udah ada masih bagus, mau diganti atau ditimpa dengan marmer. Dari segi hitungan yang dipaparkan sama dengan orang yang mau jual tanah. Orang itu bilang lebih bagus beli tanah. Tanah ini kalau udah jatuh ke tangan orang lain sulit untuk dibeli. Kalau itu tinggal buka aja itu pagar, maka itu tanah halaman jadi lebar. Bisa dimanfaatin, termasuk kayak Nurul Amal PLN, bisa naruh mobil ya, bisa taruh parkiran ya, itu kan bermanfaat. Kita sekarang lihat sisi manfaat tersebut, tapi karena dia bukan termasuk kelompok ini ya, pemikiran-pemikiran bagusnya semuanya selalu dimentahin. Udah belakangan aja ternyata harganya betul sama dengan harga tanah yang orang jual, baru pada mikir, bener kata si fulan, kalau kita beli tanah tanah kita lebar, bisa digunakan buat parkiran, jadi mendukung sarana takmirul masjid. Tapi tidak didengar, udah belakangan baru pada nyesel. Bener juga, ternyata harganya seperti ini, sedangkan bangunan kagak nambah-nambah. Padahal kalau itu dibeli emang nempel sama masjid, tinggal buka, masya Allah gitu ya. Ya seperti itulah ya, hati-hati kita. Karena begini, ada ya, ainur ridho an kulli aibin kalilah, wa ainus suhti tubdil masawi. Orang kalau udah seneng, udah cinta, itu sama hal-hal yang aib, yang jelek, itu dia udah kagak ngeliat itu lagi ya. Jadi dia senangnya masih A, tapi si A itu punya kelemahan, punya kekurangan, punya cacat dan sebagainya. Karena dia senang, tetap ya dibela mati-matian. Tapi wa ainus sukhti tubdil masawi. Kalau orang sudah pandangannya itu sudah enggak senang, itu ya yang ada jelek aja itu. Begitu saudara. Kalau orang senang, yang jelek itu enggak kelihatan. Tapi kalau orang kagak senang, ya kebaikan orang itu tertutup, enggak kelihatan, saudara. Begitu saudara, ya. Banyak ya. Ya kalau kita lihat fenomena sekarang ini begitu banyak ya. Orang seneng sama narji, ya narji cagur, sampai pramugari itu kesemsem sama narji. Nah, iya kan? Ternyata tanahnya banyak narji. Begitu saudara ya. Kan baik dia ya. Ternyata si pramugari nggak salah pikir. Tanahnya banyak. Udah nggak usah panjang-panjang. Iya gitu ya.
Kemarin orang pada menyesalkan kalau kita lihat ya seorang hakim yang punya kredibilitasnya sangat hebat dan lain sebagainya justru kagak lolos oleh DPR menjadi hakim agung. Ya salah satu hakim agung ya nggak lolos karena pada takut dia itu yang memvonis mati Ferdi Sambo. Ya tidak lolos oleh DPR, padahal orang banyak yang ingin seperti dia, kayak Pak Artijo dulu ya pada ya. Ya. Wala tabi' wala tastar illa bisighatin sahihatin. Dan janganlah engkau melakukan transaksi jual beli kecuali dengan sighat yang jelas. Kalau dulu ada perlu sighat ya, kalau kita pakai aturan mas'alah muamalah fi syariah itu ada sighat, ada ijab, ada qabul. Misalnya dia tanya, Pak, barang ini harganya berapa? Oh ini harganya sekian, jadi dah. Nah nih Pak uangnya. Nah, terus kata yang jual, ini Bu barangnya. Itu adalah sighat. Itu masih dipakai Ustaz Sarmin itu ya. Saya terima uangnya, ini barangnya itu. Tapi sekarang ada sebagian yang sudah dianggap muhaqqarat. Ya. Jadi semisal ya, ini kelanjutannya, wala ba'sa bil mu'atati bil muhaqqarati. Ya. Dan tidak apa dengan saling menyerahkan bil muhaqqarati pada barang-barang yang dianggap murah gitu ya, biasa gitu ya. Kayak kita kan sekarang kalau ada tukang sayur, kita beli sayuran, berapa jadinya Pak? Nah ini sayur asam sebungkusnya sekian, ikan kembung ya, harganya sekian, ini totalnya jadi sekian. Oh ya baik, kita kasih, selesai itu al-mu'athah ya. Itu namanya mu'athah. Saling menyerahkan. Pedagang menyerahkan barangnya, kita menyerahkan uang. Itu dianggap sudah biasa. Makanya anak kecil itu kan mestinya kalau orang belanja orang dewasa. Tapi anak kecil sudah dianggap juga dengan mu'athah itu selesai. Anak-anak beli buku, beli pensil, beli rautan. Berapa Pak? Sekian. Ya, dikasih sama tuh anak, uangnya dikembalikan, selesai. Ya, kan kalau di sekolah orang pada jajan, pada beli ini, beli penghapus dan sebagainya, itu dianggap muhaqqarat. Tapi hati-hati juga ya, kita kalau untuk urusan yang lain harus jelas, harus ada aktenya ya, akte jual beli dan sebagainya ya. Ya harus hati-hati. Orang sekarang kadang-kadang banyak ininya, apa namanya, banyak kepinterannya.
Ya, orang sekarang banyak pinter. Makanya pinter itu harus didasari oleh iman. Makanya Allah bilang di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ya. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu, iman tuh ya. Orang kalau beriman dengan baik dalam segala hal, dia tidak akan melakukan sesuatu yang mengandung kecurangan-kecurangan. Gatel ini. Nah, semalam saya pulang ada martabak kacang, saya makan martabak. Gatel ya. Kan daripada martabak keju, saya demennya martabak kacang gitu ya. Nah, malam saya sampai rumah sekitar jam 12-an lah. Kalau kemarin malam Sabtu saya pulang dianterin pakai mobil dari Buaran, nggak bisa jalan nih sampai PLN, ternyata ditutup ya. Masuk ke Lio ditutup juga. Akhirnya balik lagi kita ke kawasan depan ya. Nggak apa-apa sih ya. Makanya saya kalau ngajar subuh tuh di sini nih, di kuburan, apa namanya tuh, musola apa tuh? Yang kuburan. An-Naimah ya. An-Naimah. Sekarang udah nggak bisa lewat sini lagi nih. Jadi harus lewat sana. Karena di sini tutup. Karena saya nggak bisa, jadi saya masuk seia sekata. Ternyata ditutup juga tuh. Jadi lewat jalur trotoar ada di Jalan Raden Ismail ya, Gang Haji Ismail. Nah itu ada dibuka jalur motor. Ya. Jadi kalau dibukanya setelah subuh. Jadi kalau ada acara sebelum subuh susah. Saya dapat alamat di satu tempat ya, di komplek perumahan. Itu nggak ketemu-temu ke masjid. Ya. Jadi Google-nya sampai sini, mapnya mentok ditutup. Sampai sana mentok lagi. Jadi nungguin udah subuh baru dibuka gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, barangkali buat keamanan ya. Iya, sekarang kan banyak masalah-masalah tertentu ya, keamanan penting ya. Suka banyak tawuran macam-macam, pada hilang motor. Ya, jadi mohon maaf, saya kalau ngaji suka nyeleweng kemana-mana ini ya. Mohon maaf. Wajtani bil ghasya wal kadhiba wal halfa ala sil'i. Wajtani bil ghasya, dan jauhkan menipu. Ya. Jadi kalau kita melakukan muamalah, jangan kita menipu. Misal ini barangnya bagus ya, barangnya bagus, barang ini
Ternyata barangnya barang tidak bagus. Nggak boleh ya. Kayak misalnya tukang dagang, di atasnya itu buahannya gede-gede banget. Kita naksir tuh. Giliran kita beli dikasih yang dari bawah tuh. Isinya apa? Kecil-kecil. Ya. Nggak boleh gos ya. Termasuk gos itu gosnya timbangan. Ya, timbangan. Kadang-kadang ada orang suka mainin tuh timbangannya ya. Kadang-kadang ada orang meterannya juga kurang ya. Tapi kalau Ustaz Sarmin meterannya jujur dia, ya, jujur. Benar ya kan Ustaz Sarmin ya? Insya Allah. Jadi benar dia ukurannya ya. Kadang-kadang beli bensin juga suka itu tuh. Nah, padahal kita beli dari, kita udah lihat nih garis di sini. Biasanya kalau kita beli sekian, ini naiknya sampai sekian nih. Nah, kadang-kadang suka nggak sampai tuh, ya gitu. Ada loss, ya. Kadang-kadang kalau nggak teliti orang, bekas orang ngisi langsung suka dilanjutin tuh ya. Itu nggak boleh. Oh ini cakep ini kayunya, kayu jati nih, ya, itu ya. Ya, jatinya ini gitu ya. Jangan, nggak boleh ya. Ini kita dalam apa aja dah gitu ya. Wal kadzib ya, dan juga kadzib, bohong dia, nggak boleh ya. Nah, jadi dia janjiin apa namanya, barangnya ini nggak tahu, pas gitu dikirim KW. Nah, ya kan sekarang banyak orang beli KW itu ya. Ya, padahal di kardusan ternyata ada KW ya. Nah, jangan. Masuk juga itu ya, masuk kategori ghosya, masuk kategori kadiba. Wal halfa ala sil'i, dan bersumpah ya dalam hal barang dagangan, nggak boleh. Ada orang tawar, Bapak Ibu berapa ini barangnya, ditawar dengan dia buka harga, ini harganya 500.000 misal. Ditawar sama orang itu. Biasa kan kalau emak-emak kan pinter banget nawarnya gitu ya. Bukan emak-emak sini, ini emak-emak yang di pasar ya. Boleh nggak Pak 400? Kata orangnya belum bisa. Pada akhirnya dia turun. Nah, dia turun buka 475. Itu emak-emak naik. Pada akhirnya dia bilang 425. Udah 425. Kata orangnya, Bu, maaf ya, sumpah ini beliannya aja nggak dapat Bu, gitu. Ketika dia bilang beliannya udah nggak dapat, berarti dah wal halfa ala sil'i. Padahal ambilannya itu 400. Dia udah dapat berapa? 25. Jadi barang diantar sama supplier itu dia terima di tempat 400.000. Ya, itu kan kalau orang beli udah bisa dibawa pulang langsung oleh pembelinya. Nah, ketika dia bilang sumpah ini ya beliannya aja belum dapat, maka di situ ada unsur yang membuat keberkahan menjadi hilang.
Nah, orang dikata beliannya aja belum dapat, ya udah dia naik. Padahal jangan bilang begitu. Yang bagus kalau belum cocok, mohon maaf, kalau segitu saya belum bisa jual. Nah, kalau belum bisa jual, maka tidak ada kesalahan di situ. Maknanya apa? Segitu saya belum bisa jual, artinya untungnya kurang banyak gitu. Enggak dosa itu. Boleh jadi emang beliannya belum dapat, boleh jadi untungnya kurang banyak. Mohon maaf kalau segitu saya belum bisa jual gitu. Karena kalau kita bilang beliannya aja belum dapat, padahal ambilannya sudah dapat. Nah, itu jadi yang kata Nabi, saya ti zamanun ala ummati, ya, ada 3 hal yang akan diangkat oleh Allah yang terjadi pada umat Nabi, ya. Yarfa'ullahul barakah an kasbihim, ya, nanti keberkahan itu akan diangkat oleh Allah. Nah, itu bagian apa depannya itu hadisnya itu? Yang yafiruna minal ulama wal fuqaha, ya, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, ya. Jadi kalau nanti umat itu, ya, sudah menjauhi fuqaha, menjauhi ulama, ya, apa yang disarankan oleh ulama, yang disarankan oleh fuqaha enggak didengarkan. Apa depan hadisnya itu? Ustaz Agus masih ingat enggak? Ya. Ada yang ingat? Saya lupa itu, ya. Tapi saya ingat di tengah-tengahnya fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, ya. Yarfa'ullahul barakah an kasbihim wa yusallitullaha sultanan zalima. Yang kedua, Allah akan kirim pemimpin, ya, orang-orang itu, masyarakat itu, negara itu akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang aniaya, pemimpin yang hanya mementingkan pribadi, keluarga, dan golongan. Ya. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Tidak menutup kemungkinan dari itu semua, nanti ketika meninggal bisa dalam keadaan tidak membawa iman. Apa tuh hadis depannya, saya lupa gitu. Nah, ini bagian ini, ya, kalau itu terjadi ada ghosya, ya, ada penipuan, wal kadhiba, ada kedustaan, ya, kemudian wal halfa ala sin'i, ada sumpah, ya, dalam barang dagangan tersebut. Nah, jadi kita diminta untuk menjauhkan hal-hal tersebut ketika kita muamalah, ya, melakukan transaksi dan sebagainya. Wala taktum aiban pisil atika lawit tola'a alaihil mushtari lam yastarha bidzalika samani. Wala taktum aiban, jangan engkau tutupi aiban fisil atika,
cacat-cacat yang ada pada barang dagangan. Jadi kalau ada barang dagangan kita atau apalah ada cacatnya, maka kita kasih tahu ketika dia senang, ini mohon maaf, ini ada cacat ini, ya ada ini gitu. Kalau bapak mau silakan, kalau bapak enggak mau atau ibu enggak mau juga silakan, karena ini ada cacat gitu ya. Jadi jangan ditutupi gitu. Kenapa? Lawit tola'a alaihil mustari, kalau seandainya si pembeli itu melihat pada barang yang dia senangi ada aib, ada cacat, lam yashtarha bidzalika tsamani, tentunya dia tidak mau membeli dengan harga yang ditawarkan tadi. Ketika ditawarkan itu harga pasarannya, katalah barang itu 1 juta. Tapi kalau seandainya ada cacat di barang itu, tentunya kan nilainya di bawah 1 juta. Nah, ketika dia, oh barang itu 1 juta bu, 1 juta pak, iya nggak apa-apa, saya senang, saya emang lagi saya cari gitu ya. Nah, ternyata pas gitu sudah ditunjukkan, padahal dia tahu itu ada cacatnya. Ketika dia tahu ada cacatnya, dia nggak boleh tutupi. Nah, kalau dia bilang, mohon maaf, ini ada cacatnya seperti ini, nggak apa-apa ada cacatnya, tapi harganya dikurangin ya, gitu. Karena nanti saya buat ini, atau beli mobil, kasih tahu ini ada cacatnya ini, bekas masuk garasi, anak saya ternyata kena tembok atau kena garasi gitu ya. Jangan ditutup pakai apa namanya, pakai isolatif. Ya, isolatif apa itu? Stiker. Ya, kasih tahu aja ini ada ini gitu. Tapi ditutup. Ya udah kalau gitu dikurangin dah. Saya barangnya naksir, kurangin dah. Buat dibawa ke pinggir Jatinegara Kaum itu. Apa namanya itu? Ketok ya. Itu kan pinggir kali banyak itu ya. Karena dulu saya pernah ke situ itu. Jadi dashboard penyok ke dalam, ya ternyata orangnya pintar, pakai api itu tuh digitu. Iya, pintar ya. Enggak pakai dicat lagi, cuman dipoles doang sama dia. Ya, pakai apa namanya? Pakai kompon ya, gitu. Jadi dia ada ininya, pakai api gitu ditarik gitu. Enggak ada cacat. Nah, cuman ini di kompon jadi cakep lagi begitu ya. Ya orang-orang pada punya keahlian. Ini mohon maaf ya, kita lagi diajarin untuk pelan-pelan untuk bersih gitu ya. Wahdar kullal hadri minal muamalati birriba. Dan hindarkan, takutkan dengan sepenuh hati minal muamalati birriba, dari bermuamalah yang mengandung riba. Fa innahu min akbaril kabairi, karena riba itu bagian daripada dosa-dosa besar. Nah, sekarang ini kita banyak beli barang, dilihat akadnya itu. Jadi kalau kita beli sepeda motor,
ya, mobil atau apalah, itu nanti kita jangan sampai terkena hal ini, kita main dengan akad. Dan kalau pedagangnya paham, maka akadnya beda antara beli cash dengan beli kredit. Jadi kita tanya, ini kalau cash berapa? Oh, kalau cash harganya sekian. Kalau kredit, Bapak mau berapa tahun kreditnya? 2 tahun. Nah, 2 tahun, maka harganya itu menjadi sekian dengan angsuran 24 bulan. DP-nya sekian. Jadi kalau kita angsur setiap bulannya itu aman kita. Ya, jadi nanti akadnya kalau cash katalah mobil SMK. Ya, SMK ya. Ya, misal gitu ya. Tapi belum ada transaksi jual belinya ya. Enggak ada ya. Jadi kita ganti dah, jangan SMK ya, jangan. Ganti Fortuner. Ini Ustadz Samin katanya dia mau beli Fortuner buat anaknya di Pasar Gembrong. Bisa aja Ustadz Samin. Kata Ustadz Samin, guru saya mau beli mobil Fortuner ini, alhamdulillah. Ntar kalau kagak bisa naruh deket rumah, taruh aja di PLN, di Nurul Amal. Nah, kalau enggak di sini enggak muat, di sebelah sana masih ada. Jadi kasih tahu sama teman-teman kalau yang naruh mobil, daripada gangguin jalanan di pinggiran MHT, nah, taruh di sini aman. Nah, ceritanya kata Ustadz Sarmin, ternyata belinya di Pasar Gembrong. Ini enggak ceritain Pasar Gembrong ini, saudara ya. Nah, kita mau beli mobil Fortuner. Kalau cash berapa Ustadz Agus? Yang kemarin habis nanya. 400. Misalnya 400. Ya. Tadi yang jawab itu Bu Kemal itu ya. Oh, yang lain ya. Kira Bu Kemal lagi. Jadi ketika cashnya 400, tapi kalau kredit bisa jadi 500 misal. Bedanya bisa berapa tuh? Sekitar begitu? Apa 50 juta? Ya saya karena nggak punya Fortuner saya. Ya aja dah udah ya. Ya biar cepat kelar. Iya aja. Nah nanti kalau kita beli yang kredit, misalnya jadi sekian, per bulannya sekian, maka itu tidak terkena riba. Karena akadnya kita akad yang kredit. Kalau akad yang cash misalnya 500 juta. Begitu ya. Aman. Ya. Nah, jadi kan dikasih tahu, oh ini Pak, 24 bulan, nanti Bapak kena per bulannya udah total bayar sekian. Itu udah termasuk asuransi dan sebagainya, misal begitu ya. Karena mau kendaraan yang ada asuransi, itu pemiliknya suka ini, suka banyak gaya, saya lihat. Kenapa? Sedikit aja bawa, kan asuransinya masih ada gitu ya. Padahal saya bilang sayang itu. Ya udah jangan dipikirin omongan saya itu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Ya.
Nah, termasuk tadi juga Bapak, Ibu, kita apa namanya, ya ambil kapling ya dan sebagainya. Saya hari bukan minggu kemarin, minggu yang satunya lagi, saya ada acara di Bekasi sebelah sana, lebih dekat ke arah Tambun. Ya. Ada orang tasyakuran. Saya tanya, ini berapa ini beli di sini? Oh, dulu masih sekian, Pak Ustadz. Masih murah lah gitu saat itu. Cuman tanah doang kapling. Terus kita bangun. Nah itu yang depan saya beli 2 tahun berikutnya kapling harganya udah 3 kali lipat naiknya gitu ya. Itu ada lagi di belakang Pak Ustadz. Nah, kalau yang depan buat anak-anak saya nanti gitu. Belakang masih ada itu lagi ditawarin. Sekarang udah hampir 4 kali lipat dari ambilan dia dulu. Saya bilang ambil aja udah kalau duit ada. Supaya nanti bisa ngelebarin lagi gitu ya. Nah, jadi yang terkait dengan begitu juga nggak apa-apa ya, kan ada apa namanya, ada akadnya ya, ada bisa dicicil berapa kali bayar gitu ya. Dulu ada ulama di Kebembem, Cipinang Kebembem, namanya Guru Haji Abdul Hadi Kebembem. Itu dia sambil ngaji ada usaha. Jadi dia di tempat orang datang ngaji ke rumah dia ada dagangan payung, ada kain-kain BHS, atau ada yang lain-lain, baju koko dan sebagainya. Guru Haji Abdul Hadi Kebembem itu orang beli cash harganya sekian, orang mau bayar 1 tahun juga harganya sekian. Makanya banyak orang pada ambil kain BHS. Ya. Jadi dulu jarang orang pakai kain BHS. Itu istri-istri ambilin buat suaminya untuk lebaran. Jadi 1 tahun selesai. Mulai ngajinya bulan Syawal, habis hari raya, belakangan hari raya, nanti selesainya harus menjelang awal Ramadan. Jadi akhir Sya'ban udah kelar. Jadi banyak yang begitu. Cuman belakangan udah nggak diteruskan lagi ya oleh penerusnya. Kenapa? Karena udah muncul banyak BHS yang dijual dari Jawa Timur, terutama di pinggiran jalan Sunan Ampel. Ya kalau kita ziarah Sunan Ampel tuh banyak dijual. Ternyata BHS Jakarta dengan Surabaya harganya jauh. Saya naksir beli di situ. Ternyata banci. Kalau yang asli sampai segini, kalau dia banci cuma segini nih. Nah, kita nekuknya juga susah gitu ya. Udah nggak usah dipikirin. Ya. 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 Begitu saudara sekalian ya. Jangankan kain BHS, besi aja udah ada yang banci sekarang ya. Saya bingung kalau besi aja banci. Yang saya tahu banci itu adanya kebanyakan di kolong bepas. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha,
bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian ya kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah ya ma baqiya minar riba. Jam berapa udah nih? Sampai jam 6 ya. Situ dulu dah ya. Dari besok kita ulangi dari qalallahu ta'ala. Karena panjang di bahasannya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita ya, dalam rangka menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi dan semakin baik lagi ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.